Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Riana. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan untuk kelas 5 SD, muatan matematika KD 3.1, yaitu menjelaskan dan melaksanakan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, langsung saja yang pertama ada penjumlahan pecahan desimal. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Tanda komanya harus kita luruskan. Yang kedua, menjumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Dan yang ketiga, jangan lupa menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mencobakan ke dalam suatu soal. Nah, di sini ada soal 0,37 ditambah 2,5 hasilnya adalah. Nah, ingat tadi kita harus menjumlahkan secara bersusun. 0,37. Nah, ini komanya itu harus kita luruskan. 2,5 ini kita taruh di bawah angka 0,37. 2,5. Nah, sudah lurus komanya baru bisa kita jumlahkan. 7-nya turun, 3 ditambah 5, 8, 0 tambah 2, hasilnya 2. Jadi, hasil dari 0,37 ditambah 2,5 adalah 2,87. Nah, masuk ke contoh yang lain. Di sini ada 0,15 ditambah 0,237. Nah, langkahnya sama seperti tadi. Kita susun ke bawah, kita luruskan komanya. Nah, ini ada 0,15 ditambah dengan 0,237. Nah, setelah lurus baru kita jumlahkan. 7-nya turun, 5 tambah 3, 8, 1 ditambah 2, 3, 0-nya turun. Jadi, hasil dari 0,15 ditambah 0,237 adalah 0,387. Nah, selanjutnya adalah penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan yang sama. Misalnya, pecahan desimal itu dijumlahkan dengan pecahan desimal. Persen itu dijumlahkan dengan persen. Nah, langsung saja kita terapkan pada soal ya. Nah, di sini ada sebuah contoh soal 5% ditambah 1/2. Nah, tadi ingat harus kita samakan dulu bentuknya. Ini adalah cara yang pertama. Kita akan mengubah menjadi bentuk pecahan. 25% itu adalah 25/100. Nah, jika sudah baru kita jumlahkan. 25/100 ditambah 1/2. Nah, di sini harus kita samakan dulu penyebutnya. 25/100 ditambah 1/2 ini biar jadi per 100 kita kalikan 50 ya. Pembilang kali 50 hasilnya 50, penyebutnya dikali 50 jadi 100. Nah, jika sudah sama penyebutnya baru kita jumlahkan. 25 ditambah 50, 75 per 100.
Jadi, jika diubah jadi persen menjadi 75%. Nah, selanjutnya cara yang kedua adalah diubah menjadi bentuk persen. Nah, di sini 25% itu tetap 1/2-nya yang kita ubah ke dalam bentuk persen. 1/2 itu jika jadikan persen kita kalikan 50 karena persen itu harus per 100. 1 kali 50 hasilnya adalah 50 per 100. Jadi setengah itu sama dengan 50%. Nah, jika sudah menjadi bentuk persen baru bisa kita jumlahkan. 25% ditambah 50%, hasilnya adalah 75%. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengurangan pecahan desimal. Langkah-langkahnya itu sama dengan penjumlahan pecahan. Kita menggunakan cara bersusun dengan meluruskan tanda koma dan berdasarkan nilai tempatnya. Jadi masih sama. Oke, kita langsung masuk saja ke soal. Di sini ada soal 2,7 dikurangi 1,5. Nah, ingat tadi harus kita luruskan komanya. 2,7, komanya kita tulis dulu 1,5. Nah, jika sudah lurus, kita kurangkan 7 dikurangi 5 hasilnya 2. 2 kurangi 1 hasilnya 1. Jadi 2,7 dikurangi 1,5 adalah 1,2. Nah, masuk ke contoh yang lain. Di sini ada soal 6,42 dikurangi 3,6 sama dengan, nah, kita susun seperti tadi 6,42. Kita luruskan komanya dulu 3,6. Nah, baru kita kurangi. 2, 2-nya turun. 4 dikurangi 6 tidak bisa, harus pinjam depannya. 5 ini menjadi 14. 14 dikurangi 6 hasilnya adalah 8. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Jadi 6,42 dikurangi 3,6 hasilnya adalah 2,82. Nah, info penting tentang pengurangan pecahan desimal. Untuk memudahkan pengurangan desimal, sebaiknya banyak angka di belakang koma itu harus disamakan dengan cara menambahkan angka 0 sebanyak yang diperlukan. Nah, kita lihat sebelah kanan, ini ada 0,5, diubah menjadi 0,500, baru dikurangi dengan 0,259, dan hasilnya adalah 0,241. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Pengurangan berbagai bentuk pecahan. Langkah-langkahnya adalah mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan yang sama. Nah, ingat, pecahan desimal harus dikurangi dengan pecahan desimal. Persen itu dikurangi dengan persen. Nah, langsung saja ke contoh soal ya. Ada soal 0,75 dikurangi 50%. Cara pertama adalah kita mengubah 50% ini menjadi bentuk desimal. 50% itu 50 per 100. Jika dinyatakan dalam desimal adalah 0,50. Nah, jika sudah sama baru kita kurangkan. 0,75
kita kurangi dengan 0,50. Nah, 5 kurangi 0, 5. 7 kurangi 5 itu 2. 0 dikurangi 0, 0. Jadi 0,75 dikurangi 50% hasilnya adalah 0,25. Nah, itu cara yang pertama. Nah, ada juga cara yang kedua, yaitu mengubahnya menjadi bentuk persen. Nah, 0,75 ini kita ubah menjadi persen. 0,75 adalah 75/100. Jika dinyatakan dalam persen adalah 75%. Nah, sekarang bentuknya sudah sama, baru kita kurangkan. 75% dikurangi 50%. Hasilnya adalah 25%. Nah, jadi 0,75 dikurangi 50% hasilnya 25%. Nah, itulah anak-anak pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.